Bayangkan, sebuah kampung kecil di timur Indonesia, di satu ujung Sulawesi, di Gorontalo, bangkit lebih dulu daripada mayoritas bangsa. Sebuah deklarasi kemerdekaan terjadi, bukan di Jakarta, tapi di sana. Jauh sebelum 17 Agustus 1945, sosok yang memimpin itu seorang pria muda dengan keberanian, visi, dan keyakinan bahwa bangsanya pantas merdeka. Nama itu Nani Wartabone. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana sebuah bendera merah putih bisa berkibar di Gorontalo di tangan rakyat jauh sebelum proklamasi nasional? Mari kita ungkap kisahnya. Nani Wartabone lahir pada tanggal 30 April 1907 di Suwawa, Gorontalo, dari keluarga yang memiliki posisi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ayahnya, Zakaria Wartabone, bekerja sebagai aparat kolonial. Meski begitu, Nani tumbuh dengan pandangan berbeda. Ia tak nyaman dengan cara guru-guru di sekolah memuliakan bangsa barat dan merendahkan bangsa sendiri. Semangat nasionalisme muncul sejak remaja. Pada 1923, Nani hijrah ke Surabaya, dan di sanalah ia mulai aktif berorganisasi, mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo. Kemudian tahun 1928 ia kembali ke Gorontalo dan menjadi ketua cabang Partai Nasional Indonesia. Selain itu, Nani juga aktif dalam dakwah dan gerakan keagamaan melalui organisasi Muhammadiyah di Gorontalo, menggunakan dakwah tak hanya untuk agama tetapi juga untuk menyemai semangat kebangsaan. Walau ayahnya bekerja untuk kolonial, Nani Wartabone memilih jalan yang berbeda. Ia melihat penderitaan rakyat, ketidakadilan, dan perlakuan merendahkan terhadap pribumi. Hal ini membangkitkan kemarahan sekaligus tekad dalam dirinya untuk memperjuangkan martabat bangsanya. Selain melalui politik, ia menggunakan agama dan dakwah untuk membangkitkan kesadaran kolektif. Ceramah-ceramahnya di kampung-kampung, konflik batin dan luar pun tumbuh. Melawan kolonialisme tidak hanya berarti ujaran semata, akan tetapi menjadi tindakan nyata. Nani kemudian berkomitmen bahwa kemerdekaan harus diraih dengan keberanian, bukan sekedar harapan. Tahun 1942, dunia tengah diambang perang besar, penjajahan terancam, musuh pun gentar. Di tengah kekacauan, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mengambil keputusan berani pada 23 Januari 1942. Lebih dari 3 tahun sebelum proklamasi nasional, ia memimpin pengusiran pejabat kolonial, menyita kekuasaan, dan memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo. Ketika rakyat melihat bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bukan sebagai impian api, sebagai deklarasi kesiapan untuk merdeka. Momen itu bukan sekedar simbol, tetapi tindakan revolusioner. Rakyat Gorontalo mengambil nasib di tangan mereka sendiri tanpa menunggu pengumuman dari pusat. Gerakan ini kemudian dikenang sebagai Hari Patriotik Gorontalo. Keberanian itu membawa konsekuensi. Setelah proklamasi, pendudukan Jepang dan kemudian kembalinya Belanda membuat situasi makin rumit. Nani Wartabone dituduh sebagai pemberontak. Ia ditangkap dan diasingkan. Ia menjalani pengasingan dari Manado ke Morotai, bahkan penjara di Cipinang bersama siksaan. Namun, meski asing dan terpenjara, keyakinannya bahwa bangsa ini pantas bebas tidak luntur. Akhirnya, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 23 Januari 1949, Nani bebas, dan pada 2 Februari 1950, ia kembali ke Gorontalo disambut dengan haru dan penuh penghormatan. Pasca kemerdekaan, Nani Wartabone tak hanya berhenti sebagai simbol perlawanan. Ia menolak konsep negara boneka, yakni Republik Indonesia Serikat, dan menggerakkan rakyat Gorontalo untuk memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat rapat besar pada 6 April 1950, Gorontalo resmi menolak RIS, menjadi salah satu wilayah pertama yang menegaskan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sepanjang sisa hidupnya, Nani terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan hingga akhir hayatnya pada 3 Januari 1986. Kemudian, pada 2003, atas jasa-jasanya yang luar biasa, Nani Wartabone dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Nama dan perjuangannya hidup dalam monumen, patung, kisah rakyat, dan ingatan kolektif sebagai bukti bahwa semangat kemerdekaan muncul dari tiap sudut Nusantara. Bangsa ini
bukan hanya dibangun oleh satu atau dua nama besar, tapi oleh banyak pejuang di kota besar, di desa terpencil, di ujung timur Nusantara yang rela berkorban agar kita bisa hidup merdeka. Nani Wartabone adalah salah satu dari mereka.